Orang-orang yang benar salatnya, maka Allah akan menjamin kebahagiaan dan kesuksesan hidup dunia akhiratnya. Bahagia dan sukses. Dalam bahasa Arab disebut dengan falahun. Falah. Yang kelima ini saking diharapkannya, maka diingatkan kepada kita 5 kali dalam sehari, diperdengarkan di telinga kita. Bahkan dalam panggilan akan salat. Setelah hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa mesti salat? Kata Allah, hayya 'alal falah. Aku enggak butuh dengan salatmu. Engkau tidak sujud pun tidak akan mengurangi kedudukanku sebagai Tuhan. Tapi kamu yang butuh denganku. Falah, aku berikan kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Falah. Kalau itu sudah Anda raih, maka berubah kalimatnya dari falah jadi aflah namanya. Aflah. Sesuatu yang sudah dipegang kuat dan tidak ingin dilepaskan. Genggam. Maka Allah kemudian berikan keterangan mengenai yang kelima ini di surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Aflah al-mu'minun. Sungguh orang beriman itu kalau benar imannya, dia akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalan pertamanya saat di dunia? Ayat 2-nya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, 5 ini saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa mengevaluasi dalam setiap kehidupan. Jika ini belum teraih, coba cek, barangkali ada kualitas dan kuantitas salat yang belum sempurna. Kalau saya bicara kuantitas, berarti bukan cuma salat fardu, ada sunnahnya, ada tahajud, ada salat duha, ada syuruk, ada mutlak, ada rawatib dan sebagainya. Anda permintaan tinggi, tapi salatnya cuma yang standar, yang fardu. Jangankan Anda, orang lain pun salat seperti Anda. Anak 5 tahun yang belum punya banyak kepentingan bisa ikut salat 5 waktu. Anda sudah 50 tahun, kepentingan makin banyak, 5 waktu juga. Apa enggak malu di hadapan Allah sama salat dengan anak kecil? Ya Allah, tolong berikan kepadaku ya Allah mobil. Ya Allah, kamu ya anak 5 tahun minta mobil-mobilan sama 5 waktu juga. Kamu mobil beneran pengen 5 waktu juga? Baik, kalau bicara kualitas itu artinya 2, bisa terkait dengan kekhusyuan, atau yang kedua bisa terkait dengan pemaknaan. Pada yang khusyuk ini telah kita bahas bagaimana caranya khusyuk. Pada pemaknaan bisa kita sampaikan di pertemuan lalu bagaimana cara memahami setiap bacaan dan gerakan salat dari awal sampai berakhir. Hanya persoalannya ada orang-orang yang mengharapkan lebih dari apa yang telah tadi diutarakan, atau bahkan telah menunaikan yang tadi belum mendapatkan limpahan seperti yang diharapkan. Maka setelah itulah dihadirkan tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah, amalan pelengkap pasca salat. Ini yang telah kita uraikan di mukaddimah pertemuan lalu. Apa saja amalan-amalan itu? Jika Anda telah menunaikan salat seperti tadi, masih ingin lebih mendapatkan dari apa yang tadi disebutkan, maka apa amalan-amalan yang harus dilakukan pasca salat? Kita telah turunkan di pertemuan lalu, ada setidaknya 6 sampai dengan 7 amalan yang telah kita rinci dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Hari ini kita akan coba urutkan rincian itu, kemudian kita perdalam maknanya. Jangan-jangan selama ini Anda melakukan amalan itu tapi tidak tahu esensinya, apa sesungguhnya fungsi amalan itu. Baik, insya Allah seperti saya telah sampaikan, kami telah coba buatkan tadi pagi, coba saya luangkan untuk menuliskan secara berurut amalan yang dimaksud. Ini telah kami buatkan. Nanti saya coba rapikan dulu sejenak, ya setelah itu kemudian nanti coba kami berikan kopiannya atau kami upload di akhir media supaya nanti setiap Anda bisa mendownload dengan lebih mudah. Ya, kalau sudah di-download barangkali kan ke handphone sudah ada, ya. Jadi bisa dibuka setiap saat daripada main TikTok yang tidak ada manfaatnya. Baik. Saya coba simpulkan sebentar dengan cepat bahwa setelah selesai sholat yang ditutup dengan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Al-Quran, jangan terburu-buru untuk beraktivitas yang lain sebelum Anda menyempurnakan satu amalan, yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya disebut dengan zikir. Di tulisan kami sudah disebutkan rincian amalan plus dengan dalil-dalilnya. Ya. Saya persingkat. Tema kita adalah tentang amalan pasca salat. Di bagian kedua ini, baik, ini tema kita. Kemudian amalan besarnya adalah zikir.
Dalilnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ini tema besar kita. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Fokus. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan pasca salat yang diutamakan apa? Zikir. Saya mau tunjukkan pada anda satu hal yang sangat mendesak. Kenapa amalan ini begitu sangat ditekankan oleh Al-Quran? Bahkan saking ditekankannya, kata Allah, perhatikan kalimatnya, qiyaman, baik itu sambil berdiri, wa qu'udan, ataupun anda punya kesempatan lebih lenggang duduk, wa 'ala junubikum, atau bahkan dalam keadaan anda sedang payah pun untuk duduk atau bahkan berdiri, boleh sambil berbaring. Perhatikan, saking pentingnya amalan zikir ini, itu Al-Quran seakan menghadirkan semua situasi untuk menggunakan amalan ini. Ya, bukan tidak ingin menoleransi, tapi ada sesuatu yang penting di sini. Saking pentingnya seakan-akan kalau dalam bahasa yang lain, tolong jangan tinggalkan ini. Ya, kalau anda memang buru-buru harus langsung bangkit pasca sholat, ada yang bahkan setelah salam subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, saya harus kejar ke tempat pekerjaan, langsung mau berangkat. Nah, terburu-burunya anda untuk mengejar pekerjaan itu tidak menghalangi anda untuk berpikir. Kalau bisa sambil jalan pun zikir aja, ayo lakukan, kerjakan amalannya. Kalau anda senggang, duduk dengan tenang, lakukan. Kalau amalan ini tidak penting, mustahil anda diminta untuk mengerjakannya, sekalipun dalam pekerjaan yang sifatnya darurat anda mesti lakukan. Paham sampai sini? Baik, nah nanti kita akan lihat apa rahasianya amalan-amalan ini, zikir ini. Kemudian kita nanti akan urutkan seperti pertemuan lalu telah saya turunkan beberapa bagian-bagiannya. Nanti kita akan gali apa esensi dan rahasia di balik kalimat-kalimat zikir yang kita sampaikan itu. Baik, saya percepat. Zikir seperti pertemuan lalu adalah setiap aktivitas yang mampu mengingatkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua nih. Satu ingat, kedua dekat. Awas, ini selalu menyatu, terkait, berkelindan, tidak akan pernah berpisah. Di orang yang ingat Allah pasti memiliki kedekatan dengan Allah. Jelas ya? Baik, jadi kalau cuma ingat tidak membuat dia dekat, ini bermasalah. Ketika seseorang ingat pada Allah, hubungannya menjadi dekat dengan Allah. Ketika menjadi dekat, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara dari maksiat dan segala yang menyulitkan dia dalam kehidupannya. Makanya mustahil ada orang berzikir tapi berbuat maksiat kepada Allah. Apa nih? Mereknya Akhir TV. Jangan, itu bir. Oh, pakai bismillah dulu lah, mungkin berkurang dosanya dikit. Enggak bisa. Jadi tidak akan bersanding taat dengan maksiat. Anda ingat Allah, mustahil berbuat maksiat. Ya, maaf, seorang karyawan yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam pekerjaannya. Seorang ibu istri yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam rumah tangganya. Seorang anak yang ingat Allah tidak akan pernah bermaksiat dalam kehidupannya. Maka dari itu, nanti kita akan lihat puncak zikir, apakah hanya dalam pasca sholat saja atau dalam aktivitas yang lainnya. Maka yang pertama, ini akan membantu mengingatkan dia kepada Allah. Yang kedua, membuat hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan ini ada setidaknya 6-7 amalan. Hari ini saya janjikan untuk mengurutkan amalan-amalan ini. Ya, saya ingin tes dulu apakah Bapak Ibu masih ingat atau tidak. Satu apa? Istighfar. Istighfar. Saya tuliskan satu, istighfar. Apa dalilnya? Cepat saja, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik, masih ingat? Saya sebutkan kemarin hadis Nabi di riwayat Muslim hadis 591. Masih ingat? Baik, ini ada istighfar. Baik, yang kedua apa? Allahu a'lam. Enggak ada, Bu, Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Enggak ada. Baik. Baik, kita lihat ini istighfar atau masuk kepada kalimat thayyibah. Dalilnya Quran surah keempat ayat 103, kan? Kemudian yang kedua, bisa juga bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Baik, Quran surah ke-15, dalilnya ayat ke-9. Ya inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau anda baca Al-Quran, itu anda sedang berzikir. Kemudian bisa juga hafalan Al-Quran.
Anda menghafal misalnya. Baik. Misal Anda tidak membaca, tapi selesai sholat Anda membacakan ayat-ayat Quran sebagai hafalan. Ada ayat kursi misalnya, ada 3 surah yang terakhir, ada kemudian ayat pertama sampai 5 misalnya, Al-Baqarah, ya ada ayat-ayat yang lainnya, hafalan misalnya. Begitu Anda bacakan, Anda sedang berzikir. Dalilnya Quran surah ke-54, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Ketika Allah menyebut para penghafal Quran, menyebutnya dengan proses berzikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ya, hafalan di sini zikir. Untuk dihafal, untuk berzikir. Jadi kalau Anda pasca salat kemudian membaca ayat-ayat Quran dalam hafalan bukan menggunakan mushaf, maka Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilainya 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang membaca. Ya. Doa itu juga sebagai zikir. Ya, Quran surah ke-7 misal dalilnya ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ketika Allah meminta kita berdoa, kalimat doanya dalam bahasa perintah menggunakan kata zikir. Wadhkur rabbaka. Ayo minta, berdoa, sebut zikir kepada Rabbmu dalam dirimu dengan perasaan penuh harap, penuh ketawaduan. Minta kepada Allah. Di ketika Anda diminta untuk memohon berdoa kepada Allah, kalimat doa itu menggunakan zikir. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang berzikir. Bukankah saat berdoa Anda ingat kepada Allah? Bukankah saat berdoa keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah? Nanti kita akan lihat doa apa yang biasa dibaca Nabi pasca salat dan seperti apa cara memohonnya. Ada rahasianya. Anda tidak menggunakan ini sangat disayangkan. Anda kehilangan momentum, dipercepat untuk memudahkan seluruh proses kehidupan Anda. 5, masih ingat? Salat. Nanti ada lagi amalan. Pasca salat ada salat. Di begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, kapan kemudian ini kita mesti tunaikan salat yang ini? Dan ada rahasianya juga. Bahkan salat yang ini boleh jadi akan memberikan syafaat dengan izin Allah kepada hamba-hamba yang dirasakan kurang amalnya. Karena ketika amalan-amalan fardu tidak bisa menolong Anda dari proyek akhirat yang telah Anda cita-citakan untuk masuk surga itu, maka yang akan dicari pertama kali diantaranya adalah amalan yang ini. Maka Anda ketinggalan dari itu yang bisa membuat situasi tegang saat di akhirat. Hati-hati, Anda ketinggalan handphone, perasaan luar biasa sedihnya. Balik lagi ke Andur, dicari-cari lewat CCTV. Tapi Anda ketinggalan yang sunnah, kenapa tidak Anda buru kemudian? Tadi nggak sholat sunnah, besok lagi, Masya Allah, belum tentu besok dia hidup. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana cara nyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. 6. Memperbanyak menyebut Allah, menyebut nama Allah, atau juga dengan al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ayo cepat sebut nama saya, maka aku pun akan mengingatmu. Aku menyebutmu. Dia orang yang selalu ingat Allah, nanti Allah akan ingat pada dia. Nanti saya kasih tahu rahasia yang paling besar. Bahkan ada orang yang saat membutuhkan ya dalam persoalan kehidupan kepada Allah, sebelum dia minta, karena Allah telah mengingatnya, Allah ringankan aktivitas kehidupan dunianya. Dia bukan nggak punya masalah, jadi kayaknya nggak kelihatan punya masalah, cuman setiap akan mengalami masalah diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Nanti ini yang akan sangat menentukan bagian yang keenam ini, apakah hidup kita akan semakin mudah atau mendapati kesulitan yang berliku. Sebut nama Allah. Ya, bagaimana cara menyebutnya? Bisa disebut nama Allah langsung, bisa disebut dengan Asmaul Husna. Di mana dalilnya? Quran surah ke-17 nanti dari ayat 110 sampai 111-nya. Di ayat 111 tegas dikatakan Qulidullaha. Ayo sebut Allah, panggil, katakan Allah. Awidur Rahman atau Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka kapanpun Anda bisa memanggilnya, memintanya, Anda boleh memanggil dengan nama yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Nanti saya kisahkan, ada orang baru selesai sholat, kemudian menyebut nama ini, dan satu di antara nama yang paling luar biasa, ketika dia selesai kata Nabi, dari mana kamu tahu menyebut dengan nama itu?
tahukah engkau jika engkau melakukannya maka engkau telah memanggil Allah yang dengan panggilan itu jika meminta akan segera diberikan, jika berdoa akan segera dikabulkan. Rahasianya luar biasa. Nanti kalau sudah tiba waktunya. Hadisnya sahih. Ya. Saking sahihnya ini ditempatkan oleh Sayyid Qutb di dalam satu kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah, padahal kitabnya tentang akidah. Ketika membahas tentang asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dimasukkan, padahal hadis ini amalan tentang amalan pasca salat. Ketujuh, bagian terakhir. Ini adalah indikator yang paling penting, yang terakhir ini sampai saya pisahkan tersendiri dalam aktivitas harian. Zikir paripurna. Ini yang zikir paripurna. Makanya saya kasih garis. Ini amalan pasca salat disebut dengan zikir, bukan amalan biasa, tapi semua amalan ini akan dibawa kepada seluruh aktivitas hariannya. Bukankah pasca salat ada yang jalan, pasca salat ada yang kerja, pasca salat ada yang makan, pasca salat bahkan ada yang masak, pasca salat ada yang bicara? Maka orang yang pasca salat zikirnya itu benar, latihan zikirnya, maka makannya adalah makan dengan berzikir kepada Allah, bicaranya zikir kepada Allah, jalannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya bagaimana orang berjalan sambil zikir, bagaimana orang kemudian makan zikir, bagaimana orang bicara zikir. Jangan-jangan selama ini kita hidup 24 jam tapi aktivitas kita tidak dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Siapa ulul albab itu? Ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha. Mereka itu orang-orang yang senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, ataupun dia duduk, wa 'ala junubihim, atau bahkan sedang tidurnya. Tidurnya disebut sebagai zikir, berdirinya disebut sebagai zikir, duduknya disebut sebagai zikir. Dan ahli zikir ini adalah orang-orang yang akan dimuliakan bahkan oleh Allah ketika kembali ke akhirat nanti, dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu pembahasannya. Baik, dari semua ini bagaimana kita mengurutkan amalan ini pasca salat, itu yang coba kita mulai dalam kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, sesungguhnya tidak ada urutan spesifik tentang khususnya 6 amalan yang telah kami sebutkan di awal, 1 sampai 6. Mulai istighfar sampai dengan memperbanyak menyebut nama Allah atau al-asma'ul husna. Hadisnya bertebaran, tidak ada urutan spesifik, tapi ada di antaranya yang sering diamalkan oleh Nabi. Ini yang agak sering dimulai dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Anda memulai dari sisi manapun tidak ada masalah, tapi kalau memulai dari yang ini nampaknya dipandang oleh para ulama itu yang paling utama. Jelas ya? Misal pasca salat Anda ingin langsung menyebut nama Allah, misalnya ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Al-Fattah, ya Allah, ya Al-Malik, boleh. Anda pasca salat ingin langsung ngaji, boleh. Anda pasca salat misalnya ingin melakukan amalan yang lain, doa, boleh. Tapi di antara sekian yang terurut ini, mana yang sering dikerjakan Nabi, dan itu barangkali pengantar yang paling utama. Jelas sampai sini? Belum saya terangkan yang paling jelas ya? Belum. Kalau sudah jelas ya sudah, saya pulang. Ya. Kenapa hari ini? Baik, istighfar ya, istighfar. Ya, karena itu kita mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, hari ini masih ngapus juga. Astagfirullah. Ya Allah. Ya sudahlah. Baik. 1, urutan pertama disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 591. Ini amalan pertama, dalilnya di hadis Muslim nomor hadis 591. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima makna, begitu selesai beliau menunaikan salatnya, kemudian beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang paling pendek. Awas, hati-hati kalau membaca memahami hadis, mesti sempurna membaca dan memahaminya. Jangan baca satu hadis langsung disimpulkan. Ingat, para ulama itu adalah dokternya. Para periwayat itu adalah apotekernya atau bagian obatnya. Kalau Anda ingin tahu cara meramu obat, maka datang kepada dokter.
Tapi kalau Anda ingin tahu cara mencari-cari obat, tanyakan kepada tukang obat. Para periwayat yang menyampaikan hadis dan semacamnya, itu umumnya tidak menafsirkan hadisnya, hanya menyampaikan Nabi pernah mengatakan ini, dan ini. Maka dimunculkanlah kemudian, disaring itu semua oleh para ulama hadis, dimasukkan ke dalam kitab-kitab hadis. Diberi nama dengan nama-nama yang berbeda. Ada al-jami' kalau menghimpun materi-materi umum, dari mulai persoalan iman, menuntut ilmu, ada persoalan bisnis, kitabul tijarah, ada persoalan pemerintahan, kitabul imarah, dan seterusnya. Kalau Anda mencari tentang hadis-hadis terkait dengan fikih, cari kitab-kitab namanya sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, ya, dan seterusnya. Itu adalah kitab hadis yang awal mulanya diawali dengan pembahasan fikih. Kitabut Taharah, dalil-dalil tentang persoalan taharah. Air terbagi berapa? Kemudian bagaimana hadis tentang salat dan seterusnya, itu namanya sunan. Kalau Anda mencari kitab-kitab hadis terkait dengan urutan perawinya, cari namanya musnad. Abu Bakar meriwayatkan berapa hadis, Sayyidah Aisyah berapa hadis, sehingga dengan hadis-hadis itu saya ingin seperti mereka. Karena hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang tertentu menunjukkan banyak aktivitasnya. Kalau ibu ingin tahu misalnya di perempuan terbaik, ibu rumah tangga yang nabawi, yang Qurani, cari hadis-hadis perempuan-perempuan yang pernah meriwayatkan dari Nabi. Siapa di antara mereka? Yang paling utama istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ibu akan temukan bagaimana jadi seorang perempuan terbaik, seorang anak, seorang istri, seorang ibu, bahkan seorang nenek sekalipun. Kemudian Anda misalnya ingin cari anak, misalnya anak-anak saya bagaimana supaya tumbuh dewasanya bagus, cari hadis yang diriwayatkan oleh anak-anak. Ada Ibnu Abbas di situ, ada Ibnu Umar di situ. Ibnu Abbas saja ada 2000 hadis. Kitab terkait itu disebut dengan musnad namanya. Di antara yang concern pada bidang ini namanya Imam Ahmad, ya, Ahmad bin Hanbal, mengarang namanya musnad Ahmad bin Hanbal. Yang keempat ada mu'jam, jika Anda ingin mencari urutan-urutan hadis sesuai dengan alfabetisnya, ya, disebut di antaranya ada mu'jam at-Tabrani. Nah, kembali ke sini, alhamdulillah. Tertuang dalam kitab-kitab hadis, di antaranya Sahih Muslim nomor hadis 591. Hadis-hadis ada yang menyampaikan dengan singkat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali kemudian disebutkan. Jadi ini yang paling singkat. Istighfar, kalimatnya astaghfirullah. Astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Perhatikan, ini riwayat pertama. Kalau Anda menggunakan yang ini, boleh. Tapi cara memahaminya, ini yang paling singkat, paling pendek. Jadi kalau sedang buru-buru misalnya, ya, Anda ingin buru-buru setelah selesai itu sambil jalan misalnya, ingin dipercepat bacaannya, silahkan pilih yang ini yang singkat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paham? Kalau agak senggang, silahkan tambahkan dengan lebih luas. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lebih senggang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paham? Baik, jadi kalau Anda menemukan riwayat yang ini diulang sampai 3 kali, ini yang dimaksud riwayat yang paling standar. Jelas ya? Standar. Ini standarnya, ucapkan ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ini amalan pertama. Tahan, hadisnya belum selesai. Di kalau selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duduk sebentar, tahan dulu. Apa yang diucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai? Baik. Tahan. Lihat baik-baik, perhatikan sini. Ini disebut amalan apa tadi? Zikir. Karena kita sedang membahas tentang zikir. Baik, sekarang yang kedua, masih ingat? Tadi kalau seorang sedang berzikir, maka konsekuensinya dia akan apa terhadap Allah? Ingat. Yang kedua, dekat. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mengucapkan astagfirullah menjadi ingat kepada Allah? Itu masalahnya. Banyak orang pasca sholat mengatakan astagfirullah, tapi kalimat itu tidak mengingatkan dia dengan Allah. Itu masalah utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Halo? Gimana? Anda salam langsung ngecek status. Lisan Anda astagfirullah, tapi tangan Anda megang handphone, pikiran Anda melihat status. Sebagian orang bahkan merespon urusan dunia. Bagaimana istighfar bisa berkorelasi dengan itu semua? Itu masalah utamanya.
Jadi semua kalimat ini ketika diucapkan bingkainya adalah zikir. Mampukah Anda mengucapkan istighfar ini yang langsung mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini poin besarnya. Nah, tahan. Saya berikan rahasia besar dulu di sini. Kenapa Anda mesti mengucapkan kalimat ini? Buka Al-Quran surah ke-71. Surah apa itu? Surah apa? Nuh. Bukan Al-Ma'arij. Al-Ma'arij 70. Ayat 10. Kalau mau dari ayat 9-nya sampai dengan 13. Kemudian saya kotaki ayat 10-nya. Nih, 10-nya saya kotaki di sini. Ya. Ini yang pentingnya. Awas. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya. Berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah, 950 tahun berdakwah kepada umatnya. Bahkan dakwanya terang-terangan, juga sembunyi-sembunyi, pelan dan silent. Ya, ada yang silent, ada yang terang-terangan, kencang. Ayat 9-nya, "Tsumma 'alantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku berdakwah kepada mereka kadang terang-terangan, dengan kencang, sampaikan dengan terang. Tapi kadang juga aku sampaikan dengan pelan, dengan silent. Ada orang-orang yang memang secara pelan aku sampaikan halus, sesuai dengan tipikalnya. Ada yang langsung aku sampaikan keterangannya dengan seterang-terangnya. Tapi tahukah Anda, selama 950 tahun berdakwah itu, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, kalimat pertama apa yang dimintakan Nabi Nuh kepada mereka? Perhatikan ayat 10-nya. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Rahasia pertama. Perhatikan baik-baik. Kalimat pertama yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, 950 tahun. Masya Allah. Lihat baik-baik. Baik terang-terangan, baik dengan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan ataupun jahar. Apa kalimat pertamanya? "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku katakan pada mereka, istighfar kepada Rabbmu. Istighfar. Ini. Nah, ketika Nabi Nuh mengatakan istighfar pada Rabbmu, apakah kalimat Qur'annya berhenti sampai sini? Tidak. Teruskan ayatnya. Innahu kana ghaffara. Rahasia istighfar yang pertama, satu, Allah akan turunkan minimal sifat ghaffar kepada hambanya. Nanti kita lihat. Apa itu ghaffar? Belum tentu. Tidak seperti yang Anda bayangkan. Allah punya sifat ghafir, tapi kenapa yang muncul ghafar di sini? Buka Quran misalnya surah Ghafir, Fussilat surah ke-40, ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ketika mengampuni dosa, kalimatnya menggunakan ghafir. Ghafirun, ghafiridz dzambi. Tapi kenapa Nabi Nuh menyebut dengan kalimat ghafar? Faqultu istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa ghaffar bukan ghafir? Satu, nih. Dua, teruskan ayatnya, ayat 11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dua, orang yang sering istighfar, maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan yang berkah. Masya Allah. Ada hujan membawa berkah, ada hujan membawa? Bukan, hujan tidak pernah menginginkan banjir. Hujan itu hanya membawa air. Baik, yang bikin banjir itu Anda yang tidak bisa mengatur airnya. Itu persoalannya. Jalur air dibuat bangunan. Air itu kan sederhana, dia hanya mencari tempatnya, dia meresap sesuai dengan tempatnya. Cuman Anda tidak menempatkan air sesuai dengan tempatnya. Itu masalahnya. Tapi ini beda. Ketika turun, airnya membawa keberkahan dalam kehidupan. Itu lain. Nanti saya berikan rahasia setelah ini. 3. Teruskan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Masya Allah. Ya istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah, wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan melimpah ruahkan harta benda Anda. Ya. Meluaskan harta. Banyak. Amwal bukan mal. Wa banina, bahkan keturunan. Teruskan. 1, 2, 3, 4 keturunan. Allahu Akbar. Lihat faedah istighfar. 5.
Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan limpahkan kepadamu kebun-kebun yang indah. Awas jangan dilihat kebunnya, karena kalau Anda lihat orang-orang Arab pada saat itu, mereka emas sudah banyak, Bu. Emas banyak, walaupun masih banyak di Indonesia. Ada Mas Asep, Mas Johar, Mas Sodia. Ya, tapi wujudnya beda, ya, wujudnya beda. Di sana emas banyak, perak banyak, bangunan megah. Tapi yang mereka belum dapatkan itu adalah kenikmatan pemandangan yang elok. Kebun-kebun, ya, isinya ada anggur, bawahnya kemudian ada sungai-sungai. Karena itu orang yang paling kaya di masa-masa dulu di kalangan-kalangan Arab adalah orang yang memiliki kebun-kebun yang indah. Kalau cuma emas, yang lain punya. Abu Jahal tuh nggak bangga dengan emasnya. Ya, Abu Lahab tidak bangga dengan emasnya. Apa yang mereka banggakan adalah kedudukan dalam kehidupan dan harta-harta yang seperti yang digambarkan. Tapi semua itu tidak mampu menjadikan mereka sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling besar, kalau disebutkan jannat dalam arti kebun-kebun dalam urusan dunia, itu maksudnya kenyamanan hidup. 5. Kenyamanan atau kemapanan hidup. Wa yaj'al lakum anhara, kenikmatan hidup. Masya Allah, sudah mapan, nikmat, kaya, tenang. Wah, ini hebat banget nih hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah, kemudian hidupnya berkah, hartanya melimpah, keturunannya juga luar biasa, gitu kan? Setelah itu hidupnya nyaman, mapan dan nikmat. Kurang apa lagi? Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, saya tidak berikan. Nah, tahan sebentar. Lihat sini. Jadi ketika Anda diminta istighfar, astagfirullah, 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 ternyata di antara esensi kalimat istighfar itu bukan kalimat biasa. Anda mampu mengucapkannya dengan baik, maka Allah turunkan kemuliaan lewat lisan Nabi Nuh itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 6 kemuliaan bagi orang yang sangat senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih urusan dunia. Akhiratnya belum selesai. Pilih mana? Miskin masuk surga atau kaya masuk neraka? Miskin masuk surga. Kasihan. Kenapa tidak kaya masuk surga? Ya, itu pilihan dari saya, ya. Ini pilihan dari Al-Quran. Saya kan tidak mengatakan jangan pilih yang ketiga. Itu yang pertama tadi, ya. Lihat sini. Ini jaminan kehidupan dunianya, mana akhiratnya. Ya Allah, kalau cuma dikasih dunia saya tidak mau. Jangan-jangan saya dunianya bahagia, akhiratnya nestapa. Maka adakah faidah dari istighfar atau kehidupan akhirat saya? Kamu mau minta surga yang mana? Orang-orang surga biasa, saya berikan pada pelaku istighfar surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Ayat 133, paling kanan sebelah atas. Lihat, di sini hidupnya lapang, di sini surganya seluas lapangan. Lapangannya apa? Bukan lapangan dunia. Perhatikan lapangan akhirat. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan Allah. Maghfirah, turunan kata dari istighfar, minta ampun. Bukankah istighfar minta ampun? Ayo cepat, bergegas, rajin, cepat. Orang yang rajin istighfar, cepat istighfar. Lihat, wa jannatin arduhas samawatu wal ard. Maka kami akan sediakan harapan baginya, menyediakan tempat kembalinya surga seluas langit dan bumi. Dan digolongkan ahli istighfar sebagai orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin, kami siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa dimaksud? Awal ayatnya wasari'u ila maghfirah. Surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silakan kalau mau kopro, berhenti di mana tuh? Ya. Kalau ditawarkan begini, siapa yang tidak mengambil tawaran ini? Tapi persoalannya, kenapa orang banyak istighfar pasca sholat bahkan lebih daripada 3 kali? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi mapan juga tidak. Cek. Ya, silahkan lihat. 6 ini tidak diraih. Keberkahan juga tidak didapatkan. Dan seterusnya. Bahkan kemarin di Bekasi itu ada yang terlihat, kami lihat di CCTV itu.
khusyuk pasca sholat. Kayak orang menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tenang, lihat kanan kiri, itu tas orang dirogok begini. Kok bisa tuh? Astagfirullah lagi ibu juga. Ya? Apa yang salah? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana beristighfar seperti ini untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini, dan bagaimana cara istighfar dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh hapus? Apa ya? Sini dulu. Ya, astagfirullahaladzim. Nanti ya setelah ini ya. Baik. Setelah ini insyaallah, insyaallah. Nih Mas ya, saya kasih sekalian. Baik. Tahan sebentar. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai masuk kepada esensi ini dengan menyampaikan bagaimana cara berzikir dengan kalimat istighfar. Tahan pertama. Frame-nya dalam amalan ini disebut dengan zikir. Ingat tadi telah disebutkan di awal. Zikir itu mesti mampu mengingatkan kita dengan Allah, juga membuat hubungan kita lebih dekat dengannya. Nah, sekarang fokus. Di antara amalan zikir pasca salat adalah istighfar. Dengan mengucapkan kalimat paling singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang kita bedah dulu isi kalimatnya. Ini astagfirullah. Dalam ilmu saraf, kalimat astagfirullah ini dibagi ke dalam 3 bagian. Satu, ada awalan menggunakan kata ista begini, kemudian ditambah dengan akar kata ghafara, kemudian ditambah terakhir objek harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang fokus baik-baik. Ista dalam ilmu saraf itu fungsinya untuk menunjukkan salah satunya, menunjukkan pada permohonan, meminta sesuatu. Ya, misal izin dari bahasa Arab, adzina mengizinkan, izin, minta izin, istadzana. Hasuna baik, meminta diri lebih baik, istahsana. Ghafara ampunan, meminta ampunan menggunakan istaghfara. Istaghfara itu kata kerjanya, istighfar keadaannya, kata benda atau sifatnya. Jadi kalau ini menunjukkan permintaan atau permohonan, kemudian apa yang diminta? Ghafara, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya dalam bahasa syariat tidak pernah ada kalimat ghafara, yaitu ampunan, kecuali disandingkan atau dilawankan kepada dosa. Ini poinnya. Jadi kalau Anda minta ampunan, Anda harus merasakan apa yang mau diampuni. Dia orang itu mustahil minta ampun kalau tidak ada yang mau diampuni. Paham? Ada seorang ngambil barang, tiba-tiba dipukulin orang lain, mengatakan ampun, ampun, ampun. Kenapa minta ampun? Untuk dihentikan pukulannya. Kenapa dipukul? Karena pernah berbuat salah. Bahasa singkatnya, jika Anda memohon ghufran kepada Allah, ampunan kepada Allah, itu artinya Anda telah berbuat kesalahan atau dosa dalam kehidupan. Jelas? Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan dzambun namanya. Dzambun. Kalau dia banyak disebut dengan dzunubun. Dzunubun. Dzunub. Kalau dosanya satu saja, dzambun, maka Allah menurunkan sifat untuk mengampuni satu dosa ini. Anda sebut namanya, minta kepada Allah, maka berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah. Apa namanya? Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni satu dosa. Ghafir. Turun Quran surah Ghafir.